Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Nur Ananda, mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang perilaku dalam organisasi. Nah, apa sih itu perilaku dalam organisasi? Nah, perilaku dalam organisasi sendiri bisa dibilang sebagai studi mendalam tentang bagaimana manusia bertingkah laku di dalam lingkungan kerja atau organisasi. Di sini ada dua arah yang saling mempengaruhi organisasi. Yang pertama, individu dan individu yang juga membentuk karakter sebuah organisasi. Contohnya, kalau budaya kerja di perusahaan terbuka dan komunikatif, karyawan akan merasa lebih nyaman dan produktif. Sebaliknya, kalau manajemennya kaku dan tidak transparan gitu ya, semangat kerja karyawannya bisa menurun. Jadi, perlu memahami perilaku organisasi tersebut itu ya. Dan ini penting banget untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, perilaku dalam organisasi nggak muncul begitu aja. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi eh, orang, struktur, teknologi, dan lingkungan. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada orang atau SDM gitu ya. Yang dimana ini tuh menjadi jantung organisasi setiap individu, membawa nilai, ide, dan latar belakang yang berbeda. Dan itu bisa jadi kekuatan kalau dikelola dengan baik. Kedua adalah struktur organisasi. Struktur yang jelas akan memudahkan koordinasi antar bagian, memperjelas tanggung jawab, dan membuat tujuan bersama lebih mudah tercapai. Contohnya, perusahaan dengan struktur yang fleksibel biasanya lebih cepat dalam mengambil keputusan dan beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, ada teknologi. Nah, teknologi ini bukan cuma alat bantu gitu ya, tapi juga mendorong efisiensi dan kolaborasi. Misalnya menggunakan platform digital, kolaborasi bikin kerja tim lintas departemen jadi lebih efektif, apalagi di era kerja yang hybrid seperti sekarang. Nah, dan yang terakhir lingkungan. Nah, organisasi itu nggak hidup di ruangan tertutup doang dong ya. Lingkungan eksternal seperti perubahan pasar, kebijakan pemerintah, atau tren teknologi bisa mempengaruhi cara organisasi berperilaku. Jika perusahaan harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut, maka perusahaan bisa menjadi lebih cepat dalam mencapai tujuannya gitu ya. Nah, sumber daya eh, peran SDM sendiri dalam perilaku organisasi itu sangat penting gitu ya. Sumber daya manusia itu bisa dibilang seperti motor penggerak organisasi. Tugas manajer harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan individu-individu beragam yang memiliki latar belakang pendidikan yang tentu saja berbeda dan cara berpikir yang juga berbeda, gitu ya. Di dalam organisasi juga terbentuk sistem sosial yang dinamis melalui kelompok formal, tim resmi, dan kelompok informal. Hubungan personal, contoh nyatanya adalah tim lintas departemen yang berhasil berkolaborasi dengan baik, meski anggotanya memiliki perspektif dan latar belakang yang berbeda, tapi menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi organisasi gitu. Selanjutnya ada struktur organisasi yang mendorong perilaku positif. Yang pertama ada koordinatif yang efektif. Struktur organisasi nggak hanya menciptakan perilaku positif di tempat kerja, kalau strukturnya dibuat adil dan disesuaikan dengan kemampuan tiap individu, koordinasi jadi lebih mudah. Selain itu, em, struktur yang mendukung tujuan bersama bukan kepentingan pribadi atau departemen tertentu bisa membuat semua orang berfokus pada satu visi yang sama. Sebagai contoh, banyak perusahaan modern menggunakan struktur matriks. Dengan struktur ini komunikasi antar tim jadi lebih terbuka dan pengambilan keputusan
bisa dilakukan lebih cepat. Ini membuktikan kalau struktur organisasi yang kokoh punya pengaruh besar terhadap perilaku karyawan. Selanjutnya ada teknologi dan lingkungan gitu ya. Nah, teknologi sendiri sebagai enable, teknologi mempercepat penyelesaian tugas, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan membuka peluang kolaborasi baru. Nah, kedua faktor ini memiliki peran besar gitu ya. Uh, Teknologi bukan cuma mempercepat kerja, tapi juga mengubah budaya organisasi yang lebih modern dan efisien. Nah, adaptasi lingkungan yang selanjutnya, selain itu ada juga lingkungan eksternal gitu kan. Selain dari sisi lingkungan eksternal, organisasi harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Contohnya waktu pandemi gitu ya. Perusahaan akhirnya beralih ke sistem kerja daring agar tetap produktif. Ini bukti bahwa perilaku organisasi yang adaptif bisa menjaga stabilitas dan bahkan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada manfaat memahami perilaku eh, organisasi. Nah, kalau perusahaannya tuh benar-benar memahami perilaku organisasinya, hasilnya luar biasa dong ya. Nah, pemahaman mendalam tentang perilaku organisasi ini memberikan dampak signifikan bagi perusahaan. Ini bukan hanya teori, tetapi akademis eh, pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan untuk menciptakan perubahan positif, terukur, dan berkelanjutan. Yang pertama ada pengarahan efektif, yang dimana membantu manajemen mengarahkan dan memotivasi pengembangan potensi karyawan. Yang kedua, masalah lebih bisa diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat, karena pemimpin akan tahu dong akar permasalahannya gitu. Ketiga, hubungan dengan stakeholder, baik internal maupun eksternal, jadi lebih harmonis gitu. Selanjutnya, dan yang terakhir, ada kinerja unggul. Semua ini berujung pada kinerja unggul ya, di mana produktivitas dan kepuasan kerja meningkat secara signifikan. Jadi, meningkatkan gitu ya, produktivitas, kepuasan kerja, dan retensi talenta terbaik dalam organisasi. Nah, studi kasusnya seperti transformasi budaya di perusahaan, contohnya XYZ aja ya. Nah, perusahaan XYZ mengalami tantangan serius yang mengancam pertumbuhan mereka. Situasi ini menggambarkan bagaimana pemahaman penerapan prinsip perilaku organisasi dapat menghasilkan transformasi nyata dan terukur dalam perusahaan. Fase awal krisis itu ketika konflik antar departemen menciptakan silos organisasi perusahaan yang kuat, menghalangi kolaborasi, rendahnya motivasi kerja, terlihat dari tingginya turnover karyawan dan produktivitas yang menurun signifikan. Nah, fase intervensi atau aksinya gitu, perbaikan struktur organisasi yang lebih flat dan responsif, pelatihan intensif tentang teknologi kolaborasi baru, program penguatan komunikasi lintas departemen melalui workshop dan monitoring. Nah, hasilnya tuh eh, menjadi mereka hasilnya luar biasa. Dalam setahun, kepuasan kerja naik 30% dari aksi mereka gitu ya. Produktivitas meningkat 25% dan tingkat turnovernya berkurang drastis gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah kunci keberhasilan tim dan perusahaan. Keempat elemen orang, SDM ya, struktur, teknologi, dan lingkungan harus berjalan seimbang dan saling mendukung. Kalau semua elemen itu berjalan dengan selaras, organisasi bisa jadi lebih efektif, inovatif, dan pastinya produktif. So, mulai dari sekarang, kita pahami perilaku organisasi di sekitar kita gitu. Karena kesuksesan sebuah tim dimulai dari bagaimana kita saling berperilaku dan bekerja sama.
Oke, sampai situ saja video kali ini, penjelasan singkat saya. Saya Nur Ananda, pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.